Shalom sahabat STMJ yang terkasih di dalam Kristus. Berjumpa kembali dengan saya, Wianto. Bacaan hari ini diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan 23. Saya tertarik dengan ayat yang ke-23 yang berbunyi, "Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, 'Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia.'" Pada ayat sebelumnya, saat Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, "Siapakah aku ini?" Yesus memuji jawaban Petrus dengan mengatakan, "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Ada dua perikop dalam Injil Matius yang saling berhubungan untuk bacaan hari ini yang ternyata sangat kontradiktif. Mengapa bisa demikian? Tuhan Yesus adalah anak Allah yang hidup. Jadi dia tahu apa yang dipikirkan oleh manusia, seperti halnya apa yang dikatakan oleh Petrus. Saat Petrus mengatakan dua hal. Yang pertama, bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan yang kedua, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Jadi Tuhan Yesus tahu siapa yang berkata-kata kepada Petrus. Sepertinya perkataan Petrus sangat baik. Mana mungkin anak Allah akan menanggung semuanya itu? Masa Tuhan tidak bisa menghindar? Tetapi Tuhan Yesus tahu iblislah yang menyusup dalam pikiran Petrus. Jadi iblis bisa mengatakan hal positif, tetapi tidak bisa mengatakan yang benar. Hal yang sangat bertentangan dengan pikiran Tuhan, sehingga membuat orang tidak curiga. Pengalaman saya, saat anak pertama saya masih 5 tahun, saat itu saya sudah bilang supaya tidak main air comberan yang ada di jalan. Kebetulan saya sedang mencari anak saya yang main karena sudah waktunya tidur siang. Tindakan saya saat itu adalah memarahi anak saya, kemudian saya bawa ke kamar mandi, saya siram dengan air dingin, padahal di Wonosobo airnya sedingin es sampai anak saya gelagapan, tetapi saya tidak peduli. Demikian juga saat anak saya yang kedua masih berusia 2,5 tahun, main tanah di ember yang ada airnya. Langsung saya seret ke kamar mandi, saya siram dengan air dingin dan saya pukuli. Sekilas tindakan yang saya lakukan tujuannya baik, yaitu supaya tidak terkena kuman. Tetapi tindakan saya dengan menghukum anak saya itu tidaklah benar. Apakah kita punya anak hanya untuk disiksa dan dipukuli? Tuhan tidak mengendaki demikian, bukan? Kita diberi anak untuk dididik dengan kasih sayang, bukan untuk disiksa dan dipukuli. Saat mereka melakukan kesalahan, tentu kita akan menasihati dia dengan niat yang baik, dengan nasihat yang baik, supaya dia tidak melakukannya lagi. Pada saat marah, pikiran dari iblislah yang menyusup dan mendukung apa yang kita pikirkan. Sepertinya tindakan yang kita lakukan baik, tetapi bukan yang dikehendaki oleh Allah. Dan yang saya lakukan pastinya membuat anak saya mengalami luka batin. Tetapi saya sudah minta maaf kepada anak saya dan mengaku dosa setelah mengikuti retret luka batin. Demikian sharing saya. Melalui firman ini saya diingatkan supaya bisa mengendalikan emosi saat apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan kenyataan. Karena saat kita marah, ada pikiran lain yang menyusup, seolah-olah apa yang kita pikirkan adalah benar. Untuk itu saya berusaha untuk lebih dekat dan mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.